Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cuan, apa kabar? Semoga sehat selalu dan banyak rezeki. Jumpa lagi ya dengan saya, Laras Lesdiantoro, di edisi tanggal 14 Agustus tahun 2025. Oh iya, sebelum lupa, ini Hari Pramuka ya. Ucapannya gimana ya untuk kegiatan kepanduan ini? Iya, semoga kegiatan pramuka semakin maju. Perlu banget sebenarnya pemuda-pemuda itu dengan gerakan kepanduan ini ya. Semoga ya mind the force with you. Udah gitu aja. Langsung saja ke ini. Ya, kemarin ternyata market justru naik walaupun nih menyisakan upper shadow yang cukup tinggi, artinya penolakan dari seller masih cukup kuat. Hanya saja nih pagi hari juga sudah on target gitu. Jadi kan ini open di atas open sebelumnya. Targetnya adalah target up, membuat high yang lebih tinggi daripada high sebelumnya. Biasanya paginya itu tarik busur dulu, tapi ini langsung target. Ya ini memang minggu ini nggak bisa dipakai itu teori keseimbangan, karena dari hari pertama itu sudah nggak imbang gitu mingguannya. Jadi kita ingat hari Senin langsung secara weekly adalah anomali down. Nah, umumnya anomali down itu lanjut lagi, berarti target berikutnya yang di sini gitu kan, atau bahkan yang di sini. Tapi ternyata koreksinya ini udah hari ketiga koreksi. Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Nah, ini malah nonjok ke atas. Dan secara stokastik memang ini masih netral, masih sangat mungkin. Kalau dilihat nih, sambil dari sini aja ya, karena ini high-nya, kemudian low-nya di sini, yang di hari Selasa. Jadi high-nya saya ambil Jumat, kemudian low-nya saya ambil Selasa. Ini hari ini nih sudah nyenggol-nyenggol 50%. Apakah hari ini dilanjutkan atau enggak? Karena kalau hari ini dilanjutkan, maka peluangnya nih dia akan ngejar ke atas, keluar dari kotak ini. Jadi kan sementara ini inset bar ya. Oke, nah sementara ini inset bar. Kalau sampai Jumat masih seperti ini, maka minggu depan boleh dibilang market resmi masuk ke zona bullish lagi. Jadi kita lihat peralihannya itu antara tanggal 19, tanggal 20 ya, saya lihat ya. Mungkin ada perubahan seperti ini. Pertama kecil dulu, baru tanggal 20-nya gede, saya nggak paham. Belum terjadi ya, soalnya kan ini bukan ilmu ramalan ya, ini ilmu prediksi. Bedanya ramalan dan prediksi apa Pak? Saya nggak tahu dasarnya ramalan, kalau prediksi kan dasar tekniknya ada ini. Oke, ini kita hapus dulu agar tidak mengganggu analisa untuk time frame yang lebih kecil. Dan sebelumnya kita kalender ekonomi dulu. Seperti biasa hari Kamis jam 19.30 ada continuing jobless claim diperkirakan turun dari 1.974.000 menjadi 1.960. Turun ya, turun 14.000, lumayan. Baik untuk ekonomi, biasanya buruk untuk emas. Kemudian initial jobless claim diperkirakan naik tipis, justru 226.000 menjadi 228.000, naik 2.000. Sedangkan jobless claim 4 week average diperkirakan naik tipis dari 220.750 menjadi 223.000. Tipis-tipis, tapi ini secara umum lebih cenderung untuk buruk ekonomi, baik untuk emas secara umum ya. Kemudian di jam yang sama ada personal price index diperkirakan naik. Nah, PPI naik ini buruk untuk ekonomi ya. Dari 0,0% menjadi 0,2%. Oke, kita balik lagi. Untuk technically kita geser dulu ke 4 jam, time frame yang lebih kecil. Oke, terlihat ya di sini. Ada bikin high pagi-pagi, kemudian lanjut. Ini sedang koreksi. Secara 4 jam sudah dekat dengan zona overbought. Kemungkinan akan ada koreksi, tapi zona supply-nya masih di atas. Kemarin saya buat kan katanya di atas 70 baru layak sell ya. Kemarin saya buat itu, lupa ininya malah saya hapus tadi pagi. Saya perlu mengcapture kosongan hasil analisa kemarin, malah saya hapus.
Oh ya, kemarin benar-benar dua arah ya. Hanya saja memang ternyata dua arahnya cenderung naik bukan cenderung turun, tapi prediksi dua arahnya udah bener ya setidaknya ya. Dan hari ini pun kemungkinan masih dua arah. Masih pertarungan kuat antara bear dan bull. Jadi ya tetap aja sih kalau untuk trading saya selalu sampaikan ada batasnya gitu. Artinya ada money managementnya, terserah Anda. Money managementnya sesuai dengan money Anda gitu loh. Tapi untuk yang terbatas gitu ya, sebaiknya memang ada TP dan SL, taking profit sama stop lossnya. Kenapa? Iya, kita kasih target dulu. Mau untung berapa, kita batasi ruginya berapa. Jadi kalau ternyata salah prediksi nih, kan saya sampaikan tidak ada satupun analisa yang 100% benar gitu kan. Ketika salah prediksi, loss gitu, ada batasnya, nggak bablas habis. Jadi masih ada kekuatan dana untuk cari cuan lagi nutup lossnya. Nah itu cara paling bijak yang saya pahami seperti itu. Nggak tahu kalau yang dananya nggak ada batas, ya top up terus aja bagus. Karena kalau ada salah satu manajer bilang semua akan liquid pada waktunya. Ya ini kan naik turun, akhirnya dapat juga, maksudnya kayak gitu. Oke, kita lanjut. Jadi untuk hari ini resisten saya pikir di angka ini ya, di 75-an ya, 75-an. Kemudian ya 400, setelah 400 saya ambil yang lebih tinggi, bukan puncaknya ini, tapi di sini di 420. Kemudian untuk support sekali lagi 50 sebenarnya support, tapi kita lagi wirawiri di sekitar itu, saya pikir gitu ya. Jadi nggak tak tulis sebagai support maupun resisten. Kita lagi wirawiri di antara 50 tadi itu, 50 sampai 75. Kemungkinan gitu, atasnya, bawahnya, wirawirinya nih. Support berikutnya ini 50 di sini ya, wirawirinya di situ. Wirawirinya di situ, wirawir. Nah, ini 50 di sini ya. Jadi wirawirinya sekitar itu. Kalau tembus ya, support satunya di 330. Kemudian 300 ya. Ini kan 300 ya gini ya. 300 cakep untuk support. Kemudian berikutnya nih bisa ke 80. Atau bahkan ke 68. Tapi saya anggap 80 dulu. Ini ya 80. Nah, ini 80 lebih Pak, ya nggak apa-apa. Toleransinya gitu aja. Nah, untuk 1 jam nih ya, kemarin dua arah ya, naik turun di situ. Kalau kita sabar sebenarnya dapat semua. Masalahnya yaitu musuh di sini itu dua. Kalau nggak takut ya serakah. Nah, kalau kita bisa mengalahkan itu tuh, trading itu lebih enak, lebih tenang, dan kalau tenang lebih gampang cuan. Kita lihat di sini ya, zona supply nih sebenarnya. Iya, ini zona supply di sini sebenarnya. Pagi ini harusnya bagus untuk sell ya, sayangnya saya baru rekaman. Anda nggak lihat nih, ketinggalan momen. Harusnya ini zona supply, bagus sell di sini, dan sementara emang sedang turun. Untuk 1 jaman zona demandnya di sini sih ya, 54. Atau kalau mau lebih sabar lagi ya lebih rendah lagi. Nah, kira-kira seperti itu. Support resisten sudah saya sampaikan, fundamental sudah. Cuma saya ingatkan nih, agak hati-hati, market lagi dikocok-kocok naik turunnya, dan kocok-kocoknya tuh makin keras gitu ya. Nah, ini satu hariannya terlihat ya, regresi trend dari yang kemarin, karena hari ini belum selesai ya, datanya belum lengkap. Kemarin tanggal 13 Agustus kita ke 13 Mei. Nah, secara triwulan masih uptrend. Kalau mundur lagi nih ya jelas uptrend ya. Berarti kan mulai Maret nih, 13 Maret nih. Nah, ya jelas uptrend ya. Jadi untuk jangka panjang sementara trennya masih uptrend. Tapi kalau kita perpendek ke monthly gitu, berarti sampai 13 Juli ini, 14 karena 13-nya hari Minggu, masih uptrend tipis. Nah,
kira-kira begitu. Itu jangka panjangnya berarti masih cenderung naik ya. Sedangkan jangka pendek untuk 4 jam kita buat 4 jamannya kita buat seminggu kali ya. Kita geser dulu. Nah, kita buat seminggu tanggal 13. Berarti kalau seminggu tanggal 6 ya, tanggal 6 Agustus. Nah, ini jangka pendeknya masih turun, gampangnya gitu. Nah, itu dikocok-kocoknya, tapi jangka panjangnya memang naik, sementara jangka pendeknya turun. Jadi gimana dong Pak? Ya intraday dulu aja, taking profit pendek-pendek dulu aja. Kalau enggak, waduh, harusnya untung, tapi pas ketarik dikit udah panik atau apa. Jadi sebaiknya memang pasang take profit dan stop lossnya. Karena seperti biasa saya sampaikan bahwa tidak ada satupun analisa yang 100% benar. Anda tetap harus bijak dalam bertransaksi, atur volume transaksi Anda agar sesuai dengan kekuatan dana Anda, dan siapkan money management agar jika ternyata harga bergerak tidak sesuai dengan prediksi atau posisi terbuka Anda, maka Anda bisa segera melakukan antisipasi secara cepat dan tepat. Oke, sekian dulu informasi dari saya. Semoga kita semua cuan hari ini, lancar, berkah, manfaat, dan tetap sehat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Equity World Futures, bawa kita terbang tinggi dengan strategi tepat. Kita raih mimpi di setiap transaksi, ada peluang